Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adikku siswa yang sedang berada di rumah, yang sedang menjalankan pembelajaran dari rumah atau BDR. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, terutama untuk adik-adik, diberikan semangat untuk terus melaksanakan pembelajaran ini meskipun kita tidak harus melakukan pembelajaran secara bertatap muka. Semoga semangat adik-adik tidak pernah berkurang sedikit pun untuk terus belajar menambah ilmu. Oke adik-adik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan trigonometri bentuk dasar, yaitu bentuk sinus X sama dengan sinus theta. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bentuk kedua, masih bentuk dasar ya adik-adik, tapi sudah bentuk keduanya yaitu bentuk kosinus X sama dengan kosinus theta. Jadi tujuan pembelajaran kita masih sama dengan pertemuan sebelumnya, hanya berbeda pada topik pembahasan kita yaitu tentang bentuk persamaan kosinus X sama dengan kosinus theta. Nah, ini rumus persamaan kosinus adik-adik ya. Adik-adik bisa lihat rumus persamaan kosinus X sama dengan kosinus theta ya. Kosinus X sama dengan kosinus theta. Jadi ketika kita menjumpai soal berbentuk kosinus X sama dengan kosinus theta, maka ada dua nilai X yang memenuhi. Nanti akan ada dua nilai X yang memenuhi adik-adik. Yang pertama, X sama dengan positif theta ditambah K kali 360. Yang kedua, X sama dengan minus theta ditambah K kali 360. Nah, K itu adalah elemen bilangan bulat yang bisa diganti mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, adik-adik di rumah, untuk lebih mudah adik-adik memahami rumus ini, agar nanti adik-adik tidak lupa, jadi saya jelaskan mengapa ada dua rumus seperti ini. Dari mana sebenarnya rumus ini? Nah, adik-adik sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, pembagian kuadran ya, pembagian kuadran untuk sudut. Jadi ada 4 kuadran. Jadi kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Dimana sekali lagi kuadran 1 itu mulai dari 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2, 90 sampai dengan 180. Kuadran 3, 180 sampai 270. Dan kuadran 4, 270 sampai dengan 360. Nah, adik-adik sudah tahu arti tulisan semua sinus, tan, cos positif ini. Artinya, saya ingatkan kembali, jambatan keledainya semua sinden tangannya kosong. Artinya di kuadran 1 sinusnya di kuadran 1 semua bernilai positif, kuadran 2 hanya sinus yang positif, kuadran 3 hanya tangen yang positif, dan kuadran 4 hanya kosinus yang positif. Nah, untuk kosinus kita lihat, tadi yang bernilai positif berarti hanya di kuadran 1 dengan di kuadran 4 ya. Jadi di kuadran 2 dan di kuadran 3 sinus bernilai negatif. Jadi hanya di kuadran 1 sekali lagi nilai kosinus yang bernilai positif hanya di kuadran 1 dengan di kuadran 4. Maka kenapa rumus ini theta, positif theta dan negatif theta. Ya, di kuadran 1 ketika kita berada pada sumbu X, ketika sudut itu berimpit dengan sumbu X atau pada 0 derajat, ketika kita putar ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam, itu berarti positif theta. Ya. Jadi sudut itu kalau berlawanan arah jarum jam, dia positif. Dan kalau searah dengan jarum jam, dia negatif. Jadi seperti itu. Hati-hati jangan bertukaran. Justru dia searah dengan jarum jam itu negatif dan berlawanan dengan arah jarum jam positif. Nah, kuadran 1 ini berlawanan dengan arah jarum jam, berarti tetanya positif. Dan di kuadran 4 searah dengan jarum jam, dia bernilai negatif. Makanya kenapa di sini X-nya itu ada dua nilai, yaitu positif theta ditambah K kali 360 derajat, dan X sama dengan minus theta ditambah K kali 360 derajat. Jadi ada pada kuadran 1 dan kuadran 4. Oke, sekarang kita masuk pada aktivitas atau kegiatan. Kegiatan ini juga ada pada LKPD ya, untuk adik-adik kerjakan. Kita masuk pada contoh dari bentuk kosinus X sama dengan kosinus theta. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kosinus X sama dengan kosinus 60. Di mana X itu dibatasi untuk
X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi terkecilnya 0 derajat, terbesarnya adalah 360 derajat. Nah, adik-adik, kalau kita lihat soal ini, kalau kita lihat persamaan ini, ya sudah identik dengan bentuk di atas ya. Artinya tetanya itu adalah 60 derajat. Nah, kita lihat rumusnya ya. Kita lihat kembali rumus yang tadi. Untuk persamaan cos X sama dengan cos theta, maka X-nya itu ada dua nilai, yaitu positif theta sama dengan K kali 360 derajat, dan negatif theta ditambah K kali 360 derajat. Kita lihat penyelesaiannya. Di kosinus X sama dengan kosinus 60, maka tadi tetanya adalah 60 derajat. Jadi theta di sini kita ambil rumus yang pertama dulu ya. X1 sama dengan positif theta ditambah K kali 360 derajat. Theta kita ganti dengan 60. Jadi theta kita ganti dengan 60. Nah, untuk nilai K sama dengan 0, maka X1 itu adalah 60 derajat ditambah 0 dikali 360. Sekali lagi K kita ganti dengan 0. Sehingga nilai di sini adalah 60 derajat adik-adik ya. Kita lihat. Jadi di sini nilainya adalah 60 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka untuk K sama dengan 1, maka X2-nya adalah masih sama, kita ganti tetanya dengan 60 derajat, jadi 60 ditambah K kita ganti dengan 1, ini dikali 360 derajat. Sehingga hasilnya adalah 420 derajat. Nah, perhatikan batasan yang tadi, paling besarnya adalah 360 derajat. Sehingga untuk 420 derajat ini tidak memenuhi, atau kita simbolkan TM ya. Jadi TM itu tidak memenuhi. Berikutnya, untuk rumus yang kedua. Nah, yang kedua ya, X2 ini ya. Ini sebenarnya X2. Ini X2 ya. X2 sama dengan, ini rumusnya min theta ditambah K kali 360. Maka theta kita ganti dengan 60. Jadi min 60 derajat ditambah K kali 360. Ketika K-nya sama dengan 0, maka X1-nya menjadi min 60 ditambah 0 kali 360, atau nilainya adalah min 60 derajat. Dan untuk K sama dengan 1, maka X2-nya itu adalah min 60 ditambah 1, jadi K diganti dengan 1 dikali 360 derajat, hasilnya adalah 300 derajat. Nah, kita lihat ini juga tidak memenuhi ya, min 60 tidak memenuhi karena terkecilnya adalah 0, maka yang memenuhi adalah 60 derajat dan 300 derajat. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri ini adalah berapa adik-adik? 60 derajat dan 300 derajat. Oke. Jadi ini penyelesaiannya. Oke, contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kosinus X sama dengan kosinus 240 untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Kita lihat berarti tetanya adalah 240 derajat. Maka penyelesaiannya kita masukkan ke rumus yang pertama tadi. X1 sama dengan 240 ditambah K kali 360. Sekali lagi 240 berasal dari soal ya. Dari theta. Tetanya adalah 240. Nah, untuk K sama dengan 0, maka X1-nya adalah 240 ditambah 0 dikali 360.
maka hasilnya adalah 240 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka nilai X-nya adalah 240 ditambah 1 dikali 360 derajat, hasilnya adalah 600 derajat. Maka ini tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi pertama adalah 240 derajat. Nah, yang kedua, rumus yang kedua kita masukkan pada min theta ya. Theta kita ganti dengan min 240, maka min 240 ditambah K kali 360. Ketika K-nya sama dengan 0 atau jika K kita ganti dengan 0, maka X1-nya min 240 ditambah 0 dikali 360, hasilnya adalah min 240. Untuk K sama dengan 1, maka X2-nya adalah min 240 jadi di sini min 240 ditambah K kita ganti dengan 1 dikali 360 derajat, maka hasilnya adalah 120 derajat ya. Maka yang memenuhi adalah, ini juga tidak memenuhi ya, negatif tidak memenuhi. Yang memenuhi pada himpunan penyelesaian adalah 120 dan 240 derajat. Jadi untuk persamaan cos X sama dengan cos 240, maka nilai X yang memenuhi adalah 120 dan 240 derajat. Oke, selanjutnya kita masuk pada latihan ya. Ini latihan sebagai tagihan ketiga atau tugas ketiga untuk adik-adik di rumah. Silahkan coba adik-adik kerjakan soal ini sama dengan soal yang tadi, hampir sama dengan contoh soal yang tadi. Jadi jika adik-adik memperhatikan dengan benar penjelasan dua contoh soal tadi, maka pasti adik-adik akan mudah menyelesaikan soal ini. Sekali lagi, soal ini caranya sangat mudah, cukup memperhatikan, atau kalau belum paham silahkan ditonton kembali cara penyelesaian dari dua contoh soal tadi. Oke, ini dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga ini membantu adik-adik untuk belajar di rumah, memahami materi persamaan trigonometri bentuk kosinus X sama dengan kosinus theta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.